Oke semuanya guys, selamat malam. Gila, ini udah di apa nih ya, di hari kelima ya, hari Jumat ini ya, hari kelima kita berada di mini course di batch ini gitu. Aku mau apresiasi dulu nih buat sekian banyak orang, aku nggak bisa lihat nih ada berapa banyak sih, tapi aku yakin banyak banget gitu ya, yang udah sampai di hari ini ngikutin mini course-nya dengan baik gitu ya, dengan tenang, terus habis itu kita belajar bareng-bareng sampai akhirnya kita di simulasi yang kedua, yaitu simulasi konten brief ya, bikin konten brief. Teman-teman mungkin yang kemarin udah belajar boleh diingat-ingat lagi tuh ya, boleh ditulis kemarin kita simulasinya tentang apa gitu ya, biar tidak lupa gitu. Alright, aku sekalian langsung next aja kali ya. Nah, buat kemarin kan aku lihat ya di Discord ada yang aku ketinggalan Kak, aku baru join yang hari ini, aku telat segala macam gitu ya. Jadi biar nggak lupa, aku mau perkenalkan diri lagi gitu ya. Emang narsis sekali Intan ini, tapi nggak apa-apa ya gitu kan. Jadi aku mau sapa dulu buat teman-teman yang mungkin baru kesini gitu kan, atau kemarin pas aku perkenalan sesinya tuh masih telat gitu ya, ketinggalan. Aku mau kenalin, aku namanya Intan, seperti yang sudah disebutkan oleh Amanda, gitu kan. Dan dulu aku adalah alumni Revoyu di batch ketiga, gitu. Sekarang kerjaan aku sebagai SEO, SEM spesialis di Maxol, gitu. Terus ini adalah sosial media yang aku punya, jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang nggak terjawab, boleh reach out atau approach aku via ketiga channel ini gitu ya. Ada website aku, Instagram, sama LinkedIn gitu. Semua akun aku namanya Insalamina, jadi boleh dicari aja. Alright, kita lanjut. Nah, kemarin kan kita udah belajar ya di hari Rabu. Yes, bener banget nih teman-teman udah pada komen riset keyword, riset keyword. Jadi hari Rabu itu kemarin kita sudah melakukan keyword research dan mensimulasikannya. Kemarin kita pakai case-nya itu adalah WeTV ya, kalau misalkan pada masih lupa gitu ya. Nah, aku mau ngingetin lagi nih. Jadi aku sedikit ulang yang kemarin kita itu ada macam-macam keyword types gitu ya. Ada informational, transaksional, navigational. Kemarin itu ada juga yang nge-DM aku masih bingung nih ngebedain antara ketiga keyword ini. Jadi aku sekalian aja bahas ulang sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau informational itu ini ada kata-kata kuncinya nih yang di sebelah kiri nih ya. Ini sih pakai bahasa Inggris gitu ya. Cuman kurang lebih bahasa Indonesia juga sama aja gitu ya. Tinggal ditranslate. Semua keyword yang umumnya depannya ada bagaimana cara atau cara bla 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 gitu atau kayak apa arti bla 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 atau kayak misalnya contohnya kayak apakah arti KBBI atau apakah kepanjangan KBBI gitu ya, itu masuknya ke yang informasional. Jadi biasanya user itu nggak tahu tentang brandnya, nggak tahu produknya, dia cuma mau tahu informasi aja. Dan umumnya informasional ini punya search volume yang lebih tinggi dibandingkan tipe-tipe keyword yang lain gitu. Ini contohnya kayak misalnya panduan jalan ke Yogyakarta gitu, atau bagaimana cara membuat dress gitu ya, kayak gitu, atau tutorial bikin alis. Nah, itu juga masuknya ke yang informational. Sedangkan untuk yang transaksional ini udah lebih ke money keyword atau transactional keyword, jadi orangnya udah punya intensi untuk beli sesuatu gitu. Biasanya kalau misalkan kita cari ya promo tiket pesawat gitu ya atau promo hotel di Yogyakarta, itu kan sudah detail dan udah jelas intensinya apa gitu kan. Dia berarti mau cari tiket pesawat atau hotel di Yogyakarta kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya nih ya. Beli sesuatu atau kupon atau deals deals tuh kayak promo lah ya gitu, promo atau mau download gitu ya. Kayak kemarin teman-teman udah aku kasih tahu terkait Chrome extension SEO atau tools SEO, terus mau cari nih di Google download extension keyword server gitu. Nah, itu berarti masuknya ke transaksional tuh ya. Terus kita lanjut ke navigational nih. Kalau navigational ini ada apa ya, contekannya gitu ya. Contekannya tuh biasanya terdiri dari nama brandnya, nama produk, nama service, atau bahkan lokasinya gitu. Kayak barbershop, apa ya, nama brand barbershop ya, aku jadi lupa ya. Pokoknya nama produknya lah, nama brandnya gitu ya. Atau kayak sepatu Nike. Nah, itu udah masuknya ke navigational gitu. Sampai sini oke, clear ya. Kita lanjutkan lagi. Next. Nah, ini juga sempat ada nih yang tanya kan,
Kak, boleh nggak sih yang kemarin dijelasin lagi? Oh ya, sebelum itu aku mau anjurin juga ke teman-teman. Jadi kalau misalkan yang masih bingung-bingung nih mau nanya apa, better kerjain study case-nya. Karena ketika kita udah mengerjakan study case-nya, biasanya pertanyaan, problem itu baru muncul pas ngerjain. Jadi baru ngeh kayak, oh ini aku lupa nih, ini apa? Ini aku bingung ngejelasinnya gitu kan. Ini aku cara carinya di mana ya, lupa lagi gitu kan. Nah, itu baru bisa kita temukan ketika kita mengerjakan study case-nya. Jadi aku suggest teman-teman kerjain study case-nya biar ilmunya tuh semakin tersap gitu ya. Oke, aku mungkin jelasin sedikit aja kali ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau mungkin gak jelas, nanti kita bisa ulang di akhir ya. Alright, kita kita back dulu nih. Sekarang aku mau balik lagi ke spreadsheet yang kemarin kita udah kerjain bareng-bareng. Nih ya, biar merimain lagi sebenarnya kemarin Rabu kita ngapain aja gitu ya. Kita udah melakukan keyword research di sheet yang ini. Jadi kita udah nentuin keywordnya. Kemarin kita udah nentuin 2 sheet keyword ya. 3 sheet keyword. Tapi akhirnya cuma 2 yang kepake, yaitu nonton film drama Korea sama nonton drama Cina ya. Terus list keyword yang di sini itu dapatnya dari mana sih gitu ya? Ini dapatnya dari Ahrefs generator. Jadi teman-teman bisa ke yang ada linknya di sini nih, atau search aja di di Google Ahrefs generator. Nah sekalian kuis nih, kalau misalkan teman-teman nge-search Ahrefs keyword generator di Google, itu masuknya keyword apa? Informasional, transaksional, apa navigasional? Coba boleh dijawab, aku sambil minum dulu sebentar ya guys. Boleh diketikkan. Mana nih ada yang pada belum jawab? Oke. Nice. Udah pada jawab semua nih. Navigational bener banget. Yang pertama siapa tuh? Wah, udah kelewat. Udah nggak bisa baca siapa yang ngechat pertama gitu ya. Ini masuknya ke navigational karena teman-teman akan langsung diarahkan ke page ini dan teman-teman tuh udah tahu keyword, udah tahu brandnya tuh Ahrefs dan teman-teman tuh udah tahu mau ke landing page yang ini gitu ya. Jadi again, kalau mau tahu keyword tambahannya dari nonton film drama Korea ini, tinggal di copy aja nih keyword yang ini, dimasukin ke generator sini, make sure pilihnya yang Google, terus Kak Intan. Sorry, motong. Iya, tadi ada yang komen katanya spreadsheet-nya nanti minta tolong di Zoom, boleh? Oke. Siap. Akan saya ingat. Pasti kekecilan ya. Iya, oke, baiklah. Thank you, Kak. Yap. Terus kita lanjut ya. Habis itu make sure juga lokasinya di Indonesia, karena kan kita mau targetnya warga negara Indonesia gitu ya. Terus tinggal di find keyword gitu. Oke. Nah baru muncul nih. Yang ini tinggal dikopas, jadilah ini. Kita gedein. Cukup ya? Semoga cukup. Terus ini udah beres, kita lanjut ke KD nih. KD ini again bukan Krisdayanti, tapi keyword difficulty. Keyword difficulty di sini adalah untuk parameter seberapa susah sih kalau kita mau ngeranking keyword-keyword yang ada di samping kirinya gitu. Dan semakin tinggi itu akan semakin susah. Nggak kayak nilai ya, yang semakin tinggi semakin bagus, tapi kalau keyword difficulty ini atau KD ini semakin tinggi itu berarti semakin susah, kompetisinya makin gede gitu. Terus untuk search volume, kalau search volume kayaknya teman-teman udah pada tahu ya, kemarin kan udah dijelasin berkali-kali juga nih sama Kak Yogi sama Kak Juno juga gitu. Search volume di sini adalah pencarian bulanan atas keyword tersebut gitu ya. Kalau parameter yang di kolom I ini yang ada tanggal-tanggalnya itu sebenarnya bawaan dari si Ahrefs-nya aja nih, dia punya parameter updated gitu. Jadi kayak terakhir kali botnya dia atau engine-nya si Ahrefs ini nge-crawl si keyword ini gitu. Terus dia ngeliat, oh terakhir tuh volumenya 600 deh per bulannya dan terakhir diupdate tuh sehari lalu. Berarti ini lebih konkret lah datanya dibandingkan yang sudah, ada kapan nih, 20 April gitu. Mungkin udah ada pergeseran tren atau keyword gitu ya, pergeseran search volume gitu. Karena kan yang kita ketahui search volume ini itu bisa berubah, makanya kita
biasanya melakukan keyword research berulang nih setiap mungkin 6 bulan, setahun, atau mungkin 2 tahun gitu ya. Itu bisa kita lakukan keyword research lagi gitu ya. Kayak waktu pas zaman pandemi dulu kan nggak ada orang cari pandemi ya, maksudnya sedikit yang cari pandemi gitu. Ketika pandemi muncul, langsung pandemi itu jadi keyword yang paling viral, paling hits, dan yang cari tuh banyak banget gitu. Oke, itu jadi parameter tambahan aja. Terus search result nih, teman-teman kemarin inget nggak search result itu apa dan di mana? Hayo. Jadi aku langsung jawab aja kali ya. Jadi search result itu kemarin kita bisa ditemuin itu via Google-nya langsung. Jadi ketika melakukan pencarian nih, misalnya apa ya, roti enak di Jogja, roti enak Jogja ya, gitu. Search result itu munculnya di sini yang paling bawah nih. Kalau misalkan, mungkin aku zoom dikit ya biar kelihatan. Di sini yang about sekian juta result gitu. Yang artinya ada 2,4 juta hasil pencarian atau website atau page yang ada di internet yang udah di-crawl dan diindeks sama Google. Kemarin kalau ada yang lupa, diinget-inget ya, crawl sama indeks itu apa, bedanya apa, dan prosesnya gimana gitu ya. Nanti kalau ada yang lupa boleh ditanya di akhir, tapi ini kita lanjut dulu. Gitu. Terus hubungannya apa nih sama yang di sini gitu kan? Hubungannya adalah berarti kalau misalkan kita fokus di ini ya, di yang nomor 6 ini, kalau misalkan keyword nonton film drama Korea, dia itu keyword difficulty-nya lumayan, jadi lumayan moderate lah ya. Terus search volumenya itu ada 600 orang cari keyword ini per bulannya. Dan ada 21,4 juta kompetitor yang juga punya page yang sama atau page yang mirip gitu. Jadi kalau kita mau nge-ranking ini, wah kita harus lebih baik dari 21,4 juta kompetitor lainnya gitu. Nah, terus tentuin keyword yang paling oke-nya gimana? Biasanya aku pakai conditional formatting nih, yang warna hijau merah ini aku nggak warnain manual ya. Kalau warnain manual pusing, jadi teman-teman bisa pakai conditional formatting, tinggal di blok aja, terus masuk ke klik format sini, langsung klik yang conditional formatting gitu. Aku biasanya pakai yang color scale. Jadi kalau misalkan ini kan karena aku udah punya ya, kita hapus dulu kali ya. Nah, kita ulang nih bareng-bareng. Kita tinggal drag, terus kita format, kita conditional formatting, terus color scale. Ganti deh ya siapa namanya default color-nya ini. Disesuaikan sama keinginan kita. Kan kita pengennya yang paling kecil itu paling bagus, paling dipilih gitu. Karena kan berarti kompetisinya kecil gitu kan. Kita bisa cari warna yang sesuai. Berarti ini warnanya sebenarnya udah sesuai sih. Tapi aku pengen lebih clear lagi nih gitu. Jadi yang gede-gede biar aku bisa hindarin. Aku bisa gabungkan dengan yang green to red ini gitu. Ini sebenarnya bisa di adjust ya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman cuma mau cari misalnya search volume yang di atas 100, berarti kan tinggal di adjust aja gini ya. Atau search result yang di bawah puluhan juta, berarti tinggal bisa diganti aja nih midpoint-nya berapa gitu. Oke, sampai sini oke ya. Terus setelah itu baru deh kita bisa ngeliat nih, wah ternyata dibandingkan nonton film drama Korea online subtitle Indonesia, ya benar subtitle Indonesia, mendingan kita nge-ranking yang keyword ini nih, nonton film drama Korea Always sub Indo. Oh nggak tahu nih Always itu apakah judul film? Kayaknya judul film ya. Nah itu sama-sama search volume 100 tapi dia kompetisinya lebih rendah kayak gitu. Atau bahkan ini nih si film Goblin sama-sama 100 tapi dia masih moderate lah warnanya gitu kan 1.100.000 gitu. Kalau yang bisa kita hindarin itu kayak gini nih, nonton drama Cina Rebahin. Kayaknya itu juga judul film ya, judul film. Terus search volumenya sama nih 1.900, tapi dia kompetisinya banyak banget 4,2 juta. Sedangkan yang satunya lagi yang My Little Happiness itu cuma 241.000. Jadi ini adalah hidden gem yang harusnya kita temuin sebagai SEO spesialis. Jadi effort kita nggak begitu banyak, tapi kita bisa nge-ranking dan dapetin traffic lumayan banget kan nih, trafficnya 1.900 gitu kalau kita mengakuisisi semua trafficnya, ya kan?
Oke, habis itu ini udah clear. Mungkin kita bisa next sedikit ke yang berikutnya ya. Ini nyambung banget sama simulasi kita hari ini gitu. Kemarin kita juga udah melakukan competitor research dari keyword yang akhirnya kemarin kita pilih bareng-bareng ya, nonton drama Cina gitu. Kita search ini di Google, jangan lupa pakai Google Incognito biar personalisasi kita nggak berefek gitu ya. Terus kita bisa langsung masukin nih URL-nya apa, judulnya apa, description-nya, panjang konten, sama subtopik dan other feature gitu. Judul dan description ini bisa ditemuin pakai Chrome extension yang SEO Meta One Click. Harusnya teman-teman udah download sih, kemarin udah aku share ya di Discord gitu. Terus panjang konten ini bisa dengan cara copy semua keyword yang ada di page itu, terus kita ke word counter nih, wordcounter.net, terus tinggal di copy di sini nih, misalnya aja ya, misalnya yang ini gitu ya. Terus tinggal di copy dan paste, langsung ketahuan nih berapa kata sih dia gitu. Atau bisa juga pakai Chrome extension yang keyword server. Itu udah langsung kelihatan di hasil pencariannya. Terus masukin subtopiknya apa aja, sama other feature tuh kayak image, thumbnail, atau mungkin kalau harga emas gitu biasanya kan suka ada grafik yang naik turun, nah itu juga bisa dimasukin tuh. Karena pernah aku nemu study case, dia adalah website tukar duit luar negeri gitu ya, money changer maksudnya, ya ampun susah banget tuh cari katanya. Money changer biar bisa nge-ranking gitu ya. Jadi money changer ini berkaca sama website yang ngomongin tentang emas. Kalau emas kan ada grafiknya tuh ya tiap bulannya. Nah, money changer ini juga pakai tuh grafik gitu. Berarti itu kan feature yang mereka punya nilai lebih dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lain kan. Nah, itulah bisa kita catat di sini dan kalau mereka punya, kita juga bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau mau ATP juga boleh sih, amati, tiru, plek gitu ya. Jadi samain persis tuh grafiknya gitu. Oke, sampai sini oke ya. Kita lanjut lagi nih ke slide-nya. Teman-teman kalau punya pertanyaan dikumpulin ya, biar nanti pas Q&A nggak lupa mau nanya apa. Kita next. Nah, sekarang kita ngomongin yang high quality content. High quality content ini penting banget kita perhatiin dan kita lakukan gitu ya, karena high quality content ini akan menunjang gitu ya, dan mendatangkan gitu ya. Yang pertama pastinya higher engagement, akan lebih banyak komen, mungkin likes gitu kan. Terus yang kedua itu less bounce. Bounce ini tuh maksudnya bounce rate. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bounce rate ini adalah matrix yang ada di Google Analytics, salah satu tools yang akan kita gunakan gitu ya kalau jadi SEO spesialis. Dan artinya adalah ketika user mau visit, udah klik URL-nya, mau visit ke page kita, tapi kita nggak jadi gitu. Tapi dia nggak jadi dan dia exit lagi, dia balik lagi, atau dia close tab-nya. Nah, itu namanya bounce rate gitu. Biasanya karena beberapa hal sih, bisa karena internetnya lama gitu kan, page speed-nya chill banget, jadi belum, udah kayak 5 detik tapi belum ke reload nih semuanya, kan biasanya males ya kalau kayak gitu ya. Terus kita close page-nya atau tab-nya gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan usernya bounce. Angka bounce rate makin tinggi, itu makin gak bagus gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang bounce rate kita 100%, berarti 100% orang yang mengunjungi URL kita, semuanya nggak ada yang baca, semuanya balik lagi atau nge-close gitu. Jadi lebih baik bounce rate-nya itu bisa kita minimalisir gitu ya, dengan high quality content. Terus yang ketiga adalah menambah social sharing. Jadi kalau misalkan kita punya konten yang ber-high quality gitu ya, pastinya kita dengan sukarela ingin dong sharing konten yang berkualitas ini ke orang lain gitu ya. Jadi itu bisa menambah faktor-faktor buat kita ranking lebih tinggi gitu. Jadi kalau buat teman-teman nih ngerasa konten aku hari ini ya, present aku atau simulasi ini hari ini itu bermanfaat gitu ya, teman-teman bisa melakukan yang ketiga nih, social sharing, sama melakukan yang pertama gitu kan, higher engagement. Jadi lebih aktif lagi di kolom chatnya, lebih aktif lagi di diskusi Discord-nya, terus sharing juga nih ke teman-temannya terkait mini course ini gitu. Terus balik lagi kita ke SEO ya. Ini yang ada
persegi panjang ini gitu ya, mungkin kalau teman-teman agak nggak kelihatan karena memang ini kecil banget gitu ya. Ini adalah panjang konten. Jadi ini adalah salah satu contoh konten dari salah satu instructor di Revoyu, salah satu instructor SEO di Revoyu gitu ya. Ini untuk keyword, kalau nggak salah keywordnya itu cara bikin CV deh, kalau nggak salah. Jadi yang punya atas ini adalah kompetitor yang saat itu udah ada gitu, sama yang kedua ini adalah kompetitor lainnya gitu ya. Jadi panjangnya tuh dia segini, satunya lagi ya lumayan lah gitu kan. Terus instructor kita nih bikinnya jauh lebih panjang, tapi nggak cuma asal panjang doang ya guys, tapi lebih lengkap lah, lebih komplit gitu, jadi lebih berkualitas. Ada contohnya, ada fotonya juga gitu kan, terus tips-tipsnya lebih panjang. Alhasil nih, dengan konten yang lebih panjang dan lengkap dan berkualitas ini, instructor kita ini bisa ranking lebih di atas daripada dua kompetitornya gitu ya. Jadi itulah yang mau kita lakuin di SEO di simulasi kali ini, ngebuat konten yang berkualitas, lebih lengkap, dan bikin mengalahkan kompetitor lah, nge-outrank kompetitor kita nih gitu. Jadi lebih oke lah dari mereka gitu. Nah, terus pasti ditanya dong, terus gimana dong caranya bikin high quality page itu gimana gitu. Kemarin juga udah dijelasin nih sama Kak Yogi, sama Kak Juno juga, kalau kita itu harus bikin konten yang IET. IET ini bukan eat makan ya, beda ya. IET ini kepanjangan dari expertise, authoritativeness, sama trustworthiness gitu ya. MC di sini nih, MC itu adalah main content ya teman-teman ya. Kalau nggak tahu takutnya nggak tahu kepanjangan ini MC, tadi dikira master ceremony, bukan ya, tapi main content alias konten yang ada di website atau page kita gitu. Terus artinya apa nih? Expertise, authoritativeness, sama trustworthiness. Kalau teman-teman mau nambahin boleh banget ya di komen ya. Tapi kalau misalkan aku bisa kasih contoh gitu ya, anggaplah kita punya website keuangan gitu ya. Website keuangan kan biasanya butuh expertise juga kan. Jadi expertise di sini adalah si kreator dari main kontennya atau penulis dari main kontennya itu gitu. Jadi kalau misalkan kita punya page tentang pengeluaran atau keuangan lah ya, berarti yang expertise ini adalah orang yang nulisnya ini apakah dia sudah punya sertifikasi keuangan, apakah dia sudah punya gelar tentang keuangan tuh aku agak kurang paham juga sih, mungkin CFP gitu ya, Certified Financial Planner gitu, mungkin kayak gitu. Atau apakah dia lulusan mana gitu. Jadi kredibilitas si penulisnya itu penting banget. Makanya kalau teman-teman pernah search tentang penyakit terus ke website-website yang kesehatan, biasanya penulisnya itu adalah dokter. Jadi udah udah terjamin ekspertisnya karena yang nulis dokter. Jadi kita kayaknya nggak akan disesatkan nih gitu. Terus yang kedua, untuk authoritativeness, ini juga sebenarnya mirip-mirip, tapi lebih ke semuanya nih, nggak cuma kreatornya aja, tapi websitenya juga. Jadi selain kita punya website keuangan yang nulisnya itu adalah lulusan sarjana ekonomi yang sudah sertifikasi gitu ya misalnya, tapi websitenya itu juga harus punya authoritativeness. Websitenya itu udah misalnya terlisensi oleh OJK gitu ya. Atau bisa juga dilihat dari konten-konten yang mereka publish. Apakah semuanya khusus tentang keuangan topiknya atau mereka campur aduk gitu. Ada keuangan, ada fashion, ada makanan, kan jadi nggak jelas ini tuh sebenarnya website apa sih gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat authoritativeness dari situ. Terus yang terakhir nih, yang trustworthiness gitu ya. Ini juga gabungan dari seluruhnya, dari kreatornya, dari main kontennya, sama dari websitenya. Trustworthiness ini berarti dia sudah dinilai sama user bahwa penulisnya, websitenya itu sudah trusted gitu ya. Termasuk tadi ya ada sertifikat OJK juga. Terus dia websitenya nggak spammy, websitenya tuh secure, alias ada HTTPS. Jadi kalau teman-teman ngelihat ke website nih, aku balik lagi ya. Nah, di sini tuh ada tanda gemboknya gitu ya. Kalau kelihatan, semoga kelihatan ya. Teman-teman bisa ngelihat di Chrome atau browser teman-teman masing-masing gitu ya. Ada tanda si secure-nya nih gitu. Jadi aman. Oke, itu ya.
terakhir nih di bawah, mungkin nanti aku bisa share-nya setelah kelas kali ya, untuk linknya, atau teman-teman bisa langsung search juga di Google. Jadi sebenarnya kita itu udah dikasih nih sama Google untuk konten guideline-nya. Kira-kira kita harus ngisinya tuh kayak gimana. Terus nanti ada istilah lain nih selain IET, ada YMYL, YMYL gitu ya, Your Money, Your Life, itu apa lagi gitu kan. Nanti sebenarnya bisa dibaca di sini. Itu lengkap banget gitu. Dan bisa dipelajari juga di Revoyo gitu ya, untuk contoh-contoh konkretnya. Oke, next. Nah, ini contohnya nih ya, untuk kita melakukan IET konten. Ini aku next dulu, biar kelihatan. Jadi, pertama itu kita make sure kontennya tuh up to date. Karena kalau misalkan zaman dulu nih, misalnya tahun 2009 gitu ya, pas aku masih sekolah gitu, kalau nulis tentang digital marketing saat itu sama saat ini kan pasti beda dong. Udah banyak banget perubahan, Facebook udah jadi Meta, terus ada banyak restriction yang lebih mengutamakan user kayak gitu. Jadi kan sudah nggak relevan lagi nih kalau kita nggak update konten kita gitu. Terus cek faktanya, terus get more review gitu kan. Terus kita bisa hire expert, kayak contohnya tadi dokter atau sarjana ekonomi di keuangan gitu ya, yang expert-expert. Terus kasih tahu kredensialnya, sama get more mention. Get more mention ini salah satunya bisa dari orang lain ngomongin kita di sosmed, atau brand mention di websitenya mereka, bahkan sampai backlink ya. Jadi di blog orang lain ngomongin kita, terus dia kasih backlink ke page kita gitu. Oke, ini source-nya aku dapat dari si href.com/blog/IET SEO gitu ya. Nanti ini bisa dibaca. Aku bisa share juga linknya setelah kelas. Oke, kita next. Nah, terus gimana nih caranya? Hari ini kita mau analyze kompetitor konten. Sebenarnya ini kita udah sedikit lakukan di hari Rabu kemarin ya. Jadi kita udah ngelakuin nih, tulis target keywordnya di Google dengan mode incognito biar lebih valid datanya gitu ya. Terus kita lihat top 3-nya. Kemarin kita udah lihat top 2 ya yang paling relevan. Bisa juga nih pakai top 5, top 10, itu sebenarnya terserah. Nggak ada batasan khusus kayak harus berapa. Tapi yang jelas nggak boleh satu ya. Karena kalau satu jadi kurang valid gitu. Karena kita cuma compare sama satu orang. Kalau bisa minimal tuh 3 biar kita compare-nya lebih valid lah gitu. Terus yang ketiga itu kita cek masing-masing landing page-nya. Kemarin kita udah buka masing-masing landing page-nya, terus di-analyze main kontennya ini ya. Terus untuk tahu kontennya tuh apa aja, fiturnya apa aja, kalau mereka punya fitur tambahan kayak harga money changer tadi gitu ya. Setelah itu direkap, terus kita jadiin ini sebagai benchmark. Kemarin kita udah melakukan ini, berarti kita tinggal melakukan step selanjutnya. Oke, next ya. Nah, ini contoh konten analisis ya. Ini itu tentang usaha rumahan catering ya, usaha rumahan, usaha rumahan sih. Kok catering? Aku bacanya restoran ya. Usaha rumahan dengan modal kecil gitu ya. Jadi kita lihat nih judulnya apa. Dari sini, dari judulnya kita bisa cek nih kalau misalkan ada satu lagi gitu ya, misalnya ada satu kompetitor lagi, terus kita lihat judulnya dia pakai angka juga nih, kayak 7 jenis usaha rumahan dengan modal kecil gitu. Nah, kita bisa dapat insight, oh ternyata yang punya angka atau numerical di depan judul ini punya potensi untuk nge-ranking lebih tinggi. Mungkin yang user inginkan itu adalah berbagai macam jenis usaha gitu ya. Jadi harus pakai ada angkanya, dan semakin tinggi angkanya akan semakin atraktif buat si user gitu ya. Jadi kita bisa dapat insight dari situ. Terus kita lihat juga nih, oh ternyata semua itu mention dengan modal kecil gitu ya. Jadi bisa jadi emang ini yang bikin user attract ke page-nya mereka, sehingga mereka ada di page 1 gitu, diurutin di nomor atas-atas sama Google gitu. Terus kita next nih ke yang lainnya gitu kan. Ini ada remarks-nya apa aja yang terkandung di dalam page tersebut gitu. Misalnya contohnya nih, dia nulis ide bisnis rumahan, terus lebih banyak foto-fotonya atau gambarnya, dan di dalamnya bahkan dia punya YouTube video gitu kan. Kayak oke, kita take notes dulu, kita catat gitu.
Terus yang selanjutnya, dia cuma punya tujuh ide usaha rumahan nih, dan cuma ada satu gambar doang. Tapi dia juga punya nih satu video YouTube. Nah, kalau dari sini kita bisa menyimpulkan, wah kayaknya kalau dua kompetitor kita itu punya video YouTube, berarti kita juga kayaknya harus bikin nih video YouTube gitu. Terus yang satu ada cuma satu doang fotonya, yang satu lagi tuh banyak nih di beberapa poin tuh ada foto-foto gitu. Berarti kan kita nggak mau cuman sama doang dong satu picture. Berarti kita coba lihat lagi nih kira-kira bisa nggak nih kita bikin value lebih buat user dengan menambahkan picture yang sesuai gitu, yang relevan. Terus kalau dia 10, dia 7, mungkin kita bikin lebih banyak kali ya, biar orang-orang jadi lebih tercerahkan nih. Jadi solusi problem orang itu tersolve gitu, sama kita kasih beberapa ideas lain selain yang udah ada disebutin di sini gitu. Jadi ingat ya, kemarin kan aku state bahwa jadi SEO itu berarti kita harus menjadi jawaban atas problem orang gitu ya, atas permasalahan orang gitu. Jadi kita sebisa mungkin bisa solve problem orang yang cari keyword ini gitu. Terus ditambah lagi nih ada strength, ada weakness. Sebenarnya ini matriks tambahan juga yang penting untuk kita ketahui gitu. Jadi kita lihat, kita analisa, dan kita menganggap diri kita itu sebagai orang yang cari konten tersebut. Kira-kira kalau ngelihat URL ini, feelingnya tuh gimana sih gitu ya? Apakah aku terbantu dengan ini gitu kan? Terus kalau konten satunya lagi, kira-kira aku ngerasanya feel-nya gimana ya gitu. Itu juga bisa dituliskan di sini. Oke, kita next. Ini contohnya ya. Contoh brief konten yang akan kita buat hari ini. Misalnya di sini kita harus tag dulu topiknya gitu ya. Kan kita udah nentuin keywordnya apa aja dengan keyword research. Terus kita tentuin topiknya nih gitu. Misalnya yang pertama adalah ide bisnis untuk mahasiswa. Tapi kita state juga nih tujuan artikelnya. Ini untuk memudahkan si content writer tuh untuk tahu dia nulis tentang apa gitu. Karena kalau cuman ide bisnis untuk mahasiswa, kadang bisa jadi writer tuh nggak sejalan sama apa yang kita maksud gitu. Jadi kita just make it clear gitu. Tapi kalau udah straightforward banget ya udah gitu, nggak perlu terlalu detail gitu. Terus kita sertain juga nih subtopiknya. Berarti kalau untuk ide bisnis untuk mahasiswa, kita bisa subtopiknya tuh yang kreatif, yang makanan, mungkin karena mahasiswa lebih sering punya bisnis makanan gitu ya. Terus yang online gitu, ini bisa juga. Dan subtopik ini juga bisa jadi tambahan keyword juga guys sebenarnya. Gitu. Terus kita state juga panjang katanya berapa. Ini nggak ada sakleknya ya. Biasanya tuh suka banyak yang nanya, Kak, apakah panjang katanya harus segini? Apakah harus 1.000, 2.000? Nggak ada harusnya berapa, tapi ini disesuaikan aja. Kayak kemarin yang view atau video, itu kan rata-rata panjang katanya itu pendek ya, karena kan sebenarnya kita pengen user langsung nonton filmnya kan, nggak baca gitu, nggak usah baca panjang banget gitu, jadi disesuaiin gitu. Terus bisa juga nih ditambahin catatan gitu, jadi biar lebih clear lagi harus seperti apa nih si writer-nya nulisnya gitu. Nih misalnya contohnya, setiap ide usaha dijelaskan kenapa itu berpotensi dan perkiraan modalnya berapa. Jadi ini bisa jadi value tambahan sehingga user yang masuk tuh dia tahu nih ide bisnisnya apa aja, modalnya berapa, terus kenapa ini tuh harus dijalankan atau bisa dijalankan sama mahasiswa gitu. Jadi ketika mereka, ini idenya bagus banget nih, kontennya juga oke banget, kayaknya aku juga punya temen nih yang sama-sama mau bikin bisnis gitu, jadi bisa aku share gitu. Soalnya kan biasanya kalau kita senang, kita pengen ya nge-rating atau nge-share hal itu gitu ya ke orang lain. Oke, ini yang sama ya, bawah-bawahnya juga sama. Sebenarnya kalau ini mirip sih sama atasnya semua. Oke, kita next dulu. Kalau catatan ini sebenarnya hukumnya sunnah ya guys ya. Jadi boleh dilakukan, boleh enggak. Jadi tergantung dari briefnya kalian gitu. Nah, sebenarnya aku mau jelasin lagi nih ya. Tadi kan ada banyak banget hal-hal yang kayak kayak misalnya tentang subtopik itu bisa dijadiin keyword tambahan, atau bahkan sebelum-sebelumnya nih ada yang
ada IET, ada YMYL gitu ya, aku sebutin. Tapi nggak kita pelajarin hari ini karena bakal jadi panjang banget gitu ya. Cuman aku mau jelasin kalau misalkan nanti ikut full program, teman-teman akan belajarin itu semua tuh tadi yang sempat aku bahas gitu ya. Terus aku ingetin juga nih, sebenarnya hari Rabu aku udah pernah mention, tapi aku remind lagi apa yang akan teman-teman dapetin ketika teman-teman ikut full programnya gitu. Jadi teman-teman akan belajar on page content yang meta tag gitu kan, meta description sama technical auditnya secara keseluruhan. Terus ada off page optimization juga yang backlink dan brand mention tadi gitu ya. Terus ada SEO measurement sama KPI-nya apa aja. Terus ada user experience optimization nih yang sebenarnya mirip-mirip lah tadi kita singgung sedikit tuh, kayak feel-nya gimana jadi user ketika baca page gitu. Itu akan dipelajari lebih lanjut gitu ya. Terus ada premium tools ke keyword untuk keyword research sama competitor research. Dan terakhir ini penting juga nih, business projection ke SEO, karena kan kita pengennya SEO itu benar-benar support sama goals kita secara keseluruhan di perusahaan gitu ya. Jadi kita tuh bakalan lebih mengedepankan bisnis lah dibanding cuman sekedar ranking-ranking aja. Gitu. Ya dah, pasti udah pada nggak sabar, kita langsung simulasi kali ya untuk konten brief. Siapa sih udah tidak sabar, boleh chat. Coba aku minum dulu, guys. Sudah serat ya. Oke. Mana nih yang chat? Kok belum pada chat? Banyak pertanyaan ya hari ini ya. Semoga kita bisa menjawab banyak pertanyaan juga hari ini. Lupa, case tadinya belum ya. Aku bacain dulu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bikin konten brief ya. Jadi ini lanjutan dari yang kemarin ya. Kita masih pakai case-nya WeTV gitu. Setelah kita melakukan keyword research nih kemarin, manajer kita menugaskan untuk bikin konten brief ke content writers gitu ya. Terus di sini sebenarnya udah ada template-nya. Jadi nanti mungkin aku bisa share template-nya gitu ya. Terus membuat konten brief sesuai dengan yang telah direncanakan di case pertama, di case hari Rabu gitu, meliputi brief umum, gambaran umum tentang konten, terus topiknya, tujuan artikel, subtopik, panjang kata, sama brief singkat mengenai isi konten, sama catatan. Oke, kita buka nih. Jadi nanti ini aku zoom dulu sebelum diprotes. Mana nih zoomnya? Nah, ini teman-teman udah pada punya ya kemarin ya di ini ya, di brief study case ya. Oke, jadi berarti teman-teman udah pada pegang semua nih. Jangan-jangan udah ada yang ngerjain nih. Oke, jadi yang kita lakukan kemarin ini adalah yang pertama ya, yang konten analisis ya. Kita udah melakukan URL-nya. Udah melihat URL-nya apa, word count-nya berapa, terus remark siapa aja gitu kan, judul sama strength and weakness gitu. Hari ini kita akan berfokus ke sini nih, cara bikin konten brief-nya. Oke, ini teman-teman berarti bisa lihat masing-masing gitu ya, sambil ngerjain, sambil kita simulasi bareng, boleh banget. Soalnya biasanya kita baru akan menemukan problem atau kesulitan itu ketika kita mengerjakan gitu. Atau kalau misalkan nanti teman-teman mau, yaudah deh fokus dengerin dulu gitu ya, baru nanti ngerjainnya malaman gitu ya. Nanti ada pertanyaan boleh juga di Discord gitu ya. Oke, kita balik ke yang kemarin. Nah, ini kita udah kerjain ya, kalau misalkan bisa dilihat tuh. Ini sama dengan yang ini. Tuh, jadi teman-teman bisa tambahin other feature, cuman kemarin kebetulan tidak ada fitur tambahan nih di kedua kompetitor ini gitu, jadi ya sudah. Terus sekarang kita bisa lanjut yang bawahnya nih. Ini nomor, topiknya apa, tujuan sama punya kata. Aku geser deh biar agak mirip gitu ya. Oke, seginiin dulu. Nah, ini kita bareng-bareng ya, kita brainstorm bersama. Nomor 1. Jadi karena kita keywordnya itu satu nih, nonton drama Cina, berarti minimal banget kita bikin satu konten brief gitu ya. Kita bisa cek di sini. Kalau misalkan dari sini nih, kan keywordnya nonton drama Cina.
Terus rata-rata judulnya kayak gini nih. Ada nonton drama Cina, sub Indo, terus nama brandnya, terus ini nonton film dan drama Cina tahun, terus sub Indo, terus ada nama brandnya. Nah, kalau dari sini berarti kemungkinan besar kita juga bisa miripin kayak gini plus nambahin value lain gitu buat judulnya sama si description-nya juga gitu. Jadi kita bisa di sini topiknya itu adalah tentang, karena ini kan rata-rata produk page ya, langsung ke halaman halaman apa namanya film-filmnya gitu ya. Berarti topiknya itu bisa apa coba guys? Aku minta bantuan teman-teman dulu. Boleh ditulis kira-kira topiknya tentang apa? Biar banyak ide nih. Mana nih, ada yang udah balas belum nih di chat? Ini benar-benar kayak ngerjain study case yang diberikan loh guys, langkah-langkahnya. Rekomendasi drama. Oke, ada lagi yang lain, review film. Ini kalau misalkan teman-teman ngeliat, aku ngeliatnya ke sana karena chatnya di sana ya guys. Drama apa nih? Drama Cina genre tertentu. Oh, ditulisnya drama. Oke, streaming nonton film. Film terbaik. Ini kenapa ada investasi bodong? Rekomendasi drama, China romance, drama. Nah, kalau kita lihat nih dari kompetitor, ini dia nggak ada rekomendasinya sama sekali karena si intent usernya itu justru mereka udah pengen tahu platform mana yang ada drama Cina-nya, terus dia tinggal milih aja deh filmnya apa gitu, nggak spesifik ke judul filmnya gitu ya, tapi dia pengen aja nonton drama Cina dan mungkin dia baru pengen milih gitu drama Cinanya yang apa. Apa nih? Drama Cina terfavorit, 5 drama. Oke. Oke, boleh nih nonton drama Cina sub Indo. Berarti, tapi kita karena ini kita mau kasih ke content writer ya, jadi kita bisa bikin lebih detail. Jadi misalnya kompilasi drama Cina dengan subtitle Indonesia gitu ya. Yes. Genre school tuh apa tuh maksudnya? Genre di filmnya ya? Oke, terus habis itu tujuannya nih sebenarnya berarti bukan artikel sih ya, lebih ke konten, tujuan konten. Kita ganti aja deh, tujuan konten. Tujuan kontennya adalah memberikan tadi ya rekomendasi film drama Cina dengan subtitle Indonesia berdasarkan genre ya, genre gitu. Jadi nanti kita bisa nih si kontennya itu atau page-nya itu satu drama Cina genre romantis gitu ya, satu lagi drama Cina genre school, ini satu lagi yang terpopuler atau terfavorit gitu ya, atau yang baru rilis di 2022 gitu. Ya, ini kita kasih contoh aja biar lebih paham. Misalnya drama terfavorit. Terus salah. Drama tadi apa ya? Terbaru 2022. Anime itu emang drama Cina ya, bukannya kartun Jepang. Terpopuler. Terpopuler kita gabung boleh deh. Terus drama genre school sama drama genre tadi apa guys? Romance ya, gitu. Sama berarti mungkin ya, kalau film apa sih sebenarnya yang teman-teman lihat sebelum nonton filmnya? Ya kan? Jadi sebelum milih mau nonton ini deh gitu, tapi apa dulu nih yang dilihat? Drama horor, ada juga tuh drama horor. Ini ya, apa namanya, sinopsis ya. Bisa juga nih. Dilengkapi dengan sinopsis gitu. Oke.
Terus berarti subtopiknya, oh salah guys, subtopiknya ini di sini justru drama-dramanya ini. Oke, karena kan film ya, jadi kayak langsung subtopiknya adalah si drama-dramanya gitu, berdasarkan genre maupun yang terfavorit dan terpopuler. Panjang katanya kalau kita lihat nih, kita contek gitu dari si kompetitor, rata-rata tuh ada yang 700, ada yang 1600. Berarti kita bisa juga nih, kita bisa nge-stat langsung kita mau minimalnya berapa, misalnya kayak minimal 1000 gitu ya. Tapi kita juga boleh ngasih range, jadi kita kasih sedikit kreativitas buat si penulisnya gitu. Itu bisa juga. Jadi kita tulis di sini misalnya kita bikin 1000 aja cukup kali ya. Itu. Trailer, oh iya benar, sinopsis, rating, trailer. Nah, sekarang kita tambahin nih. Kemarin kita buka lagi ya, satu-satu ya, view sama video. Kita lihat, dia punya apa aja, gitu kan. Biar terremind kembali. Kalau si video, ini yang kemarin lumayan lengkap ya, jadi dia ada thumbnailnya gitu, thumbnail si film-filmnya, terus ini ada logo crown-nya yang sebenarnya nggak ngerti juga kenapa gitu kan, kayaknya populer gitu. Terus dia berdasarkan ini, genre-genre tertentu, ini ada genre khusus Kung Fu Master, ada kerajaan, itu terus. Nah ini juga ada mirip sih sama yang atasnya ya, sama episode keberapa gitu ya. Terus, nah ini dia ada nih yang tadi teman bilang genre doang ya, nggak ada rating nih. Kalau yang view dia ada sedikit bionya tapi nggak ada apa-apa nih, justru nggak ada genrenya, nggak ada ratingnya. Biar kita lebih juara di mata Google, kita bisa tambahin tuh, masukin ke sini catatan gitu kan. Berarti ada tadi dilengkapi sama, wih, tarik nih, comment rating boleh, atau rating dari penonton gitu ya, dari viewers. Terus tadi ada apa lagi guys, aku lupa tadi apa aja, kelewat. Rating, terus ntar aku sambil cari ya guys. Kak Intan mau aku bantu baca? Boleh. Thank you Amanda. Tadi apa aja ya? Aku lupa nih. Boleh, ntar aku sambil scroll ya. Banyak banget komennya, jadi emang Oh, pemain boleh rating. tuh. Pemain, iya tadi ada yang bilang pemain. Lagi. Genre, Lagi guys. rating, trailer. Trailer. Oke. Boleh tuh kayak di Netflix kan, kalau thumbnailnya kita mau klik gitu kan, tapi kalau diklik ada tuh trailernya, boleh. Benar, pemeran sama dengan pemain lah ya. Thumbnail, rating, pemain, trailer. Rata-rata pemain sih Kak, pada komen pemain. Review. Oh, review yang ini kali ya, review film yang kayak apa sih, IMDb gitu ya. IMDb. Oh iya, IMDb. Iya ya, IMDb ya. IMDb kayaknya. Iya, itu deh. Dan Terus apa lagi ya? Ada yang bilang penghargaan. Ih, menarik banget. Duration. Oh, penghargaan award ya, award. Boleh, benar-benar. Satu lagi deh. Series of the week, kayak dia bilang, hilang. Rated umur. Series of the week. Oh, rated, boleh. Oke. Udah ini aja cukup. Kita kompresi. Mantap. Oke, thank you Manda udah disebutin membantu aku. Oke Kak, by the way itu tadi review IMDb. Kita lihat ya, berarti kita udah dapet nih topiknya, kompilasi drama Cina dengan subtitle Indonesia. Bentar nih, aku yang nge-lag atau Amanda yang nge-lag ya? Oh, halo? Apakah aku nge-lag guys? Kak Intan, apakah dengar aku? Yang aman aku atau Amanda guys? Teman-teman boleh ya dibantu komen apakah, kalau di aku Kak Intan aman-aman aja sih, kayaknya aku ya yang ini ya. Oh, Kak Intan yang lag katanya.
Tapi aman kok. Aman Kak, di aku juga Kak Intan aman. Oke. Nggak ada yang lag. Ya udah berarti itu sekelibetan kali ya, tuh internetnya gangguan sedikit Oh iya ya. benar. Oke, tapi Kak Intan, aku lag di Kak Intan ya? Oke, oke. Berarti kita lanjut ya, teman-teman. Oh Kak Intan delay. Ya aku ganti ini deh biar aman guys, aku jadi khawatir. Boleh, boleh. Kak Intan nggak apa-apa, live studio dulu nanti ini. Halo teman-teman, apakah aku sudah aman Oke, Sentosa? aman, mantap. Kak Intan, halo. Passwordnya Sudah. sudah aman ya? Tidak bikin Oke. kembung. Kita lanjut ya. Oke, berarti kita tadi sudah melengkapi catatannya gitu ya. Tadi thank you banget teman-teman yang udah berpartisipasi nih isinya apa aja gitu. Sekarang kita lihat nih, kita balik lagi ke rangkuman semuanya gitu ya. Pertama topiknya kita udah tentuin kompilasi drama Cina yang punya subtitle Indonesia gitu kan. Terus tujuan kontennya itu untuk memberikan rekomendasi gitu ya, film drama Cina yang konkret gitu, yang relevan buat pembaca dengan subtitle Indonesia berdasarkan genre dilengkapi sama sinopsis. Jadi itu adalah PR si content writer-nya gitu. Terus kita udah buat ini subtopiknya apa aja. Tadi kalau ada yang request, mau masukin semua genre boleh nggak? Boleh gitu. Jadi sesuaiin aja sama produk dari website kita. Kalau kita punya si VU kan jadinya salah. Si WeTV ini punya semua genre dia ada, boleh ditambahin di sini, mau tambahin genre horor, tambahin genre lucu dan sebagainya itu boleh banget gitu. Jadi disesuaikan aja. Panjang katanya udah kita tentuin 1000 cukup gitu ya. Tapi kalau subtopiknya nambah, berarti panjang katanya juga harus kita consider untuk nambah lagi nih gitu kan. Bisa disesuaikan. Terus catatannya ini, berarti tugasnya content writer nanti selain dia melihat film-filmnya, dia list, terus dilengkapin sama rating juga IMDb, dia harus cari gitu kan ratingnya, terus dia harus tahu durationnya, awardnya apa aja kalau misalkan udah dimenangin sama film tersebut, sama rating umur di film tersebut gitu. Jadi nanti kompilasi ini semua bisa ditulis atau dicari sama content writer, baru nanti dikasih lagi ke kita biasanya gitu. Baru nanti SEO spesialis yang akan nge-review apakah sudah sesuai, apakah keywordnya sudah dimasukkan gitu, which is keyword di sini adalah nonton drama Cina. Kalau udah sesuai semua, berarti kita ready to go gitu, ready untuk bertanding bersama kompetitor-kompetitor kita itu. Gitu. Habis itu tinggal berdoa gitu deh guys, semoga ranking gitu ya. Enggak sih, enggak. Sebenarnya masih banyak step-step lain yang bisa dilakukan untuk mengoptimize keyword kita gitu ya, biar ranking pertama dan mendapatkan traffic dan pastinya akan sesuai sama bisnis goals kita gitu ya. Ini sebenarnya untuk konten brief itu aku mau jelasin juga itu bisa macam-macam banget guys isinya. Jadi dan tiap tiap perusahaan bisa beda-beda karena kan pasti ada penyesuaian sendiri ya sama perusahaan tuh, ada yang dia tuh butuhnya tuh lebih lengkap, ada yang dia tuh butuh si kontennya ini melakukan soft selling gitu ya untuk ke page lain. Kalau di case kita yang film ini kan udah straightforward banget nih. Ketika user datang ke page ini, untuk dia jadi penonton atau dia convert itu ya tinggal nonton filmnya gitu kan ya. Yang ini juga gitu kan, tinggal nonton. Baru nanti pendaftarannya itu bisa biasanya setelah kita nonton satu episode gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalkan kita punya website, misalnya aku kasih contohnya asuransi gitu ya. Misalnya kita punya website asuransi, berarti biasanya orang datang paling banyak itu trafficnya dari mana? Dari informasional kan ya. Ketika dia datang dari informasional nih, terus kita bikin topik kayak gini, dia datang itu belum langsung mau beli barangnya atau polisnya gitu kan. Harus kita melakukan soft selling gitu ya untuk kita antarkan dia ke landing page buat dia daftar gitu contohnya. Berarti kita bisa tambahin tuh di sini.
catatannya. Tapi kalau nggak muat, kita mau bikin penjabaran lebih detail gitu ya, kita bisa masukin di kolom berikutnya, jadi tambahan gitu ya. Ini aku mau tunjukin salah satu contoh konten brief gitu ya, biar jadi bayangan teman-teman. Di sini. Oke, yang sebelah, oh enggak deh, di sini juga ada sebenarnya. Yang sebelah kanan nih. Contoh, cuman ini kayaknya terlalu besar, aku kecilin sedikit ya guys ya, biar kelihatan dulu judulnya. Nah, ini contohnya, jadi ada topiknya alias pembahasan utama gitu ya, atau topik sama aja, harus ada keywordnya, terus ada keyword LSI atau LSI. Apalagi tuh Kak gitu ya. LSI itu latent semantic index, aduh susah banget tuh ngomongnya. Semantic index ya. Nah, ini nanti kita pelajari lebih dalam lagi kalau kita udah punya basic pengetahuan yang tadi ya, yang keyword research, content brief gitu. Tapi ini next level lah di berikutnya gitu. Kalau teman-teman ikut full course, nanti bisa dijelasin. Jualan terus saya. Terus ada subtopik brief tambahan, terus ada juga nih yang tadi aku omongin ya, data dan detail produk atau jasanya gitu. Jadi nama produknya apa yang mau ditulisin, terus info tentang sekilas produknya biar kita bisa share ke content writer. Terus kelebihan dan kekurangan, enggak mungkin lah ya kita kasih kekurangan, kelebihan produknya gitu ya. Terus sama target pemasarannya siapa. Jadi kita bisa kasih tahu ke content writer kita itu target audiensnya siapa biar tulisannya bisa disesuaikan gitu. Terus hal yang harus ada apa? Mungkin kita punya contoh referensi website, ini bisa aku gedein lagi deh. Sini ya. Kita misalnya punya referensi website apa gitu ya yang sejenis gitu biar kita kasih atau memudahkan content writer itu boleh banget gitu. Nanti ketika content writernya udah selesai bisa nih dia masukin draftnya di sini. Dan kalau misalkan ada image-image tadi kan ada other features ya, image-image. Nah, itu bisa juga masukin image-nya di sini gitu. Linknya atau image-nya langsung ke sini. Setelah kita review, kita bisa tulis artikel feedback. Jadi spreadsheet ini tuh biasanya akan kita gunakan tuh sepanjang masa selama kita bekerja di brand tersebut gitu ya. Jadi kita bisa tektokan kerja tuh di sini dan itu yang real aku lakukan juga gitu. Terus ini mah yang tadi ya. Sama aku satu lagi mau kasih contoh ke teman-teman. Itu adalah yang ini. Sebentar, content brief. Nah, ini mirip banget sama yang tadi kita kerjain, ya kan? Ada ini itu tentang asuransi ya. Ini kompetitor yang muncul di page one. Jadi sebenarnya ini tidak rahasia juga sih guys, karena teman-teman juga bisa ngecek gitu ya. Kompetitornya apa untuk keyword tertentu, terus URL-nya apa, biar kita bisa langsung contek gitu ya. Terus title-nya apa saja, konten link-nya berapa, terus subtopik yang dia punya apa, terus ini ada other feature nih, misalnya kayak, oh ini kayaknya UI UX-nya tuh kurang bagus gitu, terus ini fiturnya hanya ada fitur isi form, nah ini kan berarti bisa jadi nilai tambah nih kalau ini relevan gitu. Ini analisa yang dilakukan, terus content brief-nya yang kayak tadi kita lakukan tuh yang di sebelah sini. Gitu. Jadi setelah 3 kompetitor nih, yang sebelah kiri ada 3 kan ya, minimal 3, ada minimal 3. Terus kita sebelah kanannya bisa langsung kasih content brief-nya nih, gitu. Tujuannya apa, nanti URL-nya setelah jadi ya, ini apa, judulnya apa, content link-nya berapa, subtopiknya apa aja, tapi ini belum dituliskan nih subtopiknya gitu. Terus briefnya apa sih sebenarnya yang harus kita paparkan di page itu gitu. Di sini ya. Sorry banget, aku lupa untuk nge-zoom. Aku selalu lupa guys untuk nge-zoom. Thank you yang udah reminder. Gitu. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Ini contoh konten briefnya. Jadi ketika kita sudah selesai nih menganalisa kompetitornya, nanti ketika kita mau kirim konten brief ke writer ya tinggal yang ini, kolom yang ini aja gitu kan. Yang tadi ini bisa kita hide nih biar nggak bikin pusing gitu ya. Yang sebelah sini, terus yang kolom biru nih konten brief itu tinggal kita send ke content writer. Gitu ya. Terus ini sama sih sebenarnya yang bawahnya juga. Ini cuman contoh dengan keyword berbeda dan kompetitor yang berbeda gitu kan ya. Terus ini di sini
lebih lengkap nih dia subtopiknya apa aja bisa kita tuliskan. Terus nih tujuan artikelnya dan sebagainya. Dan ini kayak contoh brief request tambahan gitu ya. Biar ada side to side perbedaan nih. Ini kalau ini case-nya adalah asuransi gitu, jadi bisa ditulis kayak gini. Itu dia. Terus, bentar ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya metrik tambahan lain selain yang ada di sini, itu boleh banget dipakai gitu ya. Kayak keyword research mau ditambahin keyword difficulty, search result, atau mungkin relevansinya itu boleh banget juga gitu. Terus buat yang ini, kan ini ada contoh, ini baru contoh guideline aja ya guys, jadi nggak harus terpaku seperti ini gitu. Jadi boleh dikreasikan sesuai dengan apa namanya, dengan kebutuhan teman-teman gitu. Kalau misalkan panjang kata kayaknya agak nggak relevan, diabaikan itu juga sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tapi harus ada metrik lain yang jadi patokan buat menulis atau bikin konten brief ini. Terus kemarin ada yang nanya juga nih, kalau misalkan kayak gini, berarti kita nggak usah nulis dan kita tinggal kirim ke konten brief ya. Ke konten brief, ke konten writer ya gitu kan. Umumnya sih iya, tapi kadang kalau misalkan baru banget gitu, apalagi kita bikin bisnis sendiri, terus kita yang ngelakuin SEO sendiri, ya biasanya konten briefnya ya buat kita sendiri gitu. Cuman tetap menurut aku penting untuk bikin konten brief walaupun yang nulis itu diri sendiri. Karena kita jadi tahu apa yang mau kita tulis dan semua tuh tercatat. Jadi ketika nanti performance kita kayaknya agak menurun nih atau tiba-tiba naik, kita tahu nih kenapa alasannya. Karena kita nulis topiknya udah sesuai, tujuan artikelnya sesuai, terus mungkin subtopiknya itu juga sudah sesuai kayak gitu. Jadi mau siapapun yang menulis, menurut aku nulis konten brief ini tetap penting gitu guys. Terus topiknya cukup satu aja tuh, boleh lebih. Kalau untuk tugas ya guys, untuk tugasnya itu minimal satu konten briefnya gitu, karena kan kita akan memilih satu keyword research ya. Tapi pada kenyataannya kalau di kerjaan ya pastinya nggak cuma satu, pasti lebih banyak gitu. Ini cuman standar minimum lah biar kita tahu teman-teman tuh udah paham atau belum untuk nulis konten briefnya gitu. Jadi ini bebas ya. Cuman again kalau kompetitor minimal 3, karena kalau satu kurang valid. Kayak ini contohnya. Salah, yang ini. Mana tadi contoh saya? Ini salah guys. Kebanyakan tab, jadi lupa. Nah, ini tuh udah ada banyak kompetitor nih, gitu kan. Ada 3 kompetitor, terus jadinya ya satu konten brief. Karena memang ini mau dibikin jadi satu page, gitu. Kalau keywordnya banyak, ya berarti kita bikin banyak konten brief. Jadi bisa disesuaikan konten brief itu per satu page atau per satu URL. Gitu aja simpelnya. Oke. Terus aku balik lagi ke sini. Salah ke sini. Nah, ini bentar ya. Nah, jadi kalau untuk yang siapa namanya briefnya itu kayak gini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau mungkin aku kasih contoh terkait keyword research kemarin ya. Soalnya ada yang mau aku sampaikan yang belum. Mungkin biar lebih paham nih terkait keyword research. Tapi sebelum Amanda muncul, nanti kayaknya Amanda muncul nih. Kayak aku share dulu ya buat yang keyword research kemarin. Tambahan aja nih, kan kemarin itu kita udah punya keyword research seperti ini ya. Kelihatan ya yang tabel WTV kemarin? Udah kelihatan. Nah, ini kan sebenarnya ada keyword, terus ada keyword difficulty sama search volume kan. Tapi kalau misalkan keywordnya udah banyak banget dan teman-teman udah nge-search-nya lumayan banyak nih gitu kan. Kita misalnya udah dapat ide baru kayak nonton film drama India gitu ceritanya. Nah, kita udah dapat banyak keyword dan kita bisa ngeliat di dalamnya nih. Kalau di sini sendiri kan ada yang secara general, ada yang secara judul film gitu ya. Kita bisa tambahin satu lagi guys, namanya kategori. Tuh.
Nah, ini itu bisa kita kategorikan berdasarkan tipenya, kayak kemarin atau tadi yang aku jelasin, yaitu informational, transaksional, sama navigational, biar kita bisa tahu nih, berapa banyak sih keyword informational yang harus kita buat, sama berapa banyak keyword transaksional dan navigational yang bisa kita buat, dan potensinya tuh berapa, gitu kan. Contoh aja ya, kalau nonton drama Cina itu berarti kan informational ya, informational gitu. Kita anggap yang general ini informational, sedangkan yang udah ada judul filmnya itu transaksional. Transaksional, ya. Ini berarti ini Crush itu kayaknya judul film ya, jadi kita kategorikan kan transaksional. Kayaknya Rebahin juga judul film ya, kita anggap aja itu judul film. Berarti rata-rata itu judul film gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ngeliat nih, gitu kan. Oh, ternyata keyword informational itu ada 2. Jadi kita kalau misalnya keywordnya berbeda gitu ya, kita bisa bikin 2 page dengan keyword ini, tapi dia search volumenya totalnya itu ada 48.000. Biar nggak ribet, kita tulis di sini kali ya. Ini total informational. Itu adalah yang ini ditambah yang ini gitu ya. Sedangkan kalau total yang transaksional itu adalah sisanya berarti. Yang ini ke sini. Ya. Dah. Ini kita jadi number dulu biar kelihatan titiknya. Oke, jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata keyword informational itu cuma ada 2, tapi dia bisa menghasilkan 48.000 search volume. Berarti potensinya gede banget nih. Sedangkan kalau yang transaksional itu ada, ntar nih kita lihat dulu, kita hitung. Ada 8. Ada 8 keyword, tapi dia mendatangkan 21.100 setengahnya gitu. Jadi kita bisa ngeliat nih, bisa mengukur mana dulu keyword yang mau kita kerjain berdasarkan kategorinya gitu ya. Tapi kategorinya bisa nggak nih yang lain, apa harus akal ini? Nggak mesti gitu. Jadi kategorinya nih again disesuaikan sama bisnis teman-teman. Makanya kita untuk tahu bisnis projection, terus untuk tahu bisnis goals itu penting banget di SEO gitu. Jadi ini anggaplah kita pakai kategori yang lain gitu ya, gitu kan. Kita bisa contohnya itu misalnya general sama film gitu ya. Tapi filmnya itu kita bisa bagi lagi. Kayak tadi kan kita bagi berdasarkan genre ya. Ada yang romantis, komedi, horor apa gitu ya tadi. Kita bisa tulis nih, kalau ini kan berarti general juga. Ini anggaplah Unforgettable Love tuh kayaknya genre romantis. Ini BTW contoh aja ya guys, bisa jadi salah karena kan saya tidak hafal ini film-filmnya, cuman sebagai contoh. Falling into Your Smile ceritanya dia genre romantis, ini ceritanya genre action. Gitu. Ini juga ceritanya action. Ini You Are My Glory itu apa ya? Anggaplah ini genre family. Gitu. Ini family, terus ini romantis. Ya. Nah, baru deh kita berarti bisa nih beda ini general berapa totalnya. Total genre romantis gitu. Ini terus apa lagi tuh? Total genre action. Nah, tapi kalau banyak gini kan sebenarnya ribet ya guys ya. Nanti jadi kayak aduh pusing nih gitu kan. Banyak banget. Ini teman-teman bisa pakai namanya pivotable untuk tahu ini tuh genre romantis tuh berapa gitu. Karena kalau misalnya kebanyakan nanti yang ada kita keblinger gitu. Jadi kita bisa lakukan pivotable di sini. Kita drag semuanya terus kita bikin pivotable. Gimana nih ya, bentar. Ini dia. Kita aja lah. Nah, tadi itu namanya apa guys ya? Namanya keyword. Jangan, kita pakai berdasarkan kategori ya. Kita berdasarkan kategori, terus sama tadi kita mau lihat search volume-nya ya. Potensinya berapa banyak. Search volume.
gitu. Jadi langsung kelihatan nih di sini. Nah, ternyata yang general karena dia memang search volumenya banyak banget tadi ya, jadi dia paling tinggi tetap gitu. Tapi kalau di antara semua genre, itu yang paling tinggi adalah genre romantis ternyata gitu. Jadi kita bisa mengedepankan si genre romantis ini tuh untuk yang jadi yang pertama gitu. Kita prioritaskan dia. Baru kita selanjutnya genre yang family gitu ya. Genre family, baru setelahnya genre action. Nah, kalau udah banyak banget genrenya, kalau pakai pivot table ini akan lebih memudahkan kita ya. Sedangkan kalau sedikit, ya kita bisa pakai yang tadi aja gitu. Atau kalau cuma 3, tapi kalau datanya banyak ya lebih memudahkan pakai pivot table lah. Tapi kalau cuma segini masih oke. Gitu guys. Mungkin ada yang mau ditanyain sih, sebenarnya udah kalau saya konten briefnya mungkin kita panggil lagi Amandanya kembali ke layar. Halo, oke, thank you Kak Intan. Semoga tadi teman-teman agak kebayang ya untuk ngerjain case tadi. By the way, ternyata rebahin itu website ilegal Kak. Aku sambil baca komen. Oh, Dia website ilegal, jadi bukan nama film, situs. I see. Baik, baik, baik. Oke, kali gitu sekali lagi teman-teman, kalau yang ada yang mau bertanya ke Kak Intan bisa drop di kolom chat YouTube aja, nanti akan dipilih oleh tim, nanti kita akan ada sesi Q&A ya Kak, di akhir. Oke, Kak Intan, ini udah banyak banget pertanyaan ternyata. Udah siap Kak untuk jawabin pertanyaan? Siap. Oke, siap, mantap. Kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama dari, Rena. Kadang pakai incognito hasilnya tetap beda dengan teman yang sama-sama buka incognito juga. Itu signifikan nggak sih, Kak, ke decision making kita sebagai SEO specialist? Yes, bener banget. Siapa? Rena ya, benar. Rena Rena. Rena. Benar. Karena mungkin aku boleh di-show lagi ke layarnya, aku share sedikit. Misalnya apa tadi ya? Oh, boleh Tadi. boleh boleh. Oke, udah, Kak. Nah, ini aku nge-search roti Jogja gitu ya. Walaupun kita pakai incognito, tapi tuh si Google itu berusaha sebaik mungkin untuk tahu kita tuh lokasinya di mana, datanya di mana gitu. Jadi yang paling mereka bisa lihat adalah lokasinya ini guys. Gitu, dia lihat dari IP address-nya kita nih, di Semarang. Kelihatan kan paling bawah Semarang gitu. Padahal aku bukan di Semarang juga sih, gitu. Cuman dia bisa hampir mirip gitu sama lokasi yang aku ada saat ini, gitu. Jadi, kemungkinan berbeda itu karena lokasi kamu sama lokasi teman kamu tuh berbeda, gitu. Jadi itu yang bisa menimbulkan kadang-kadang ini, hasilnya juga beda, gitu. Terus apakah itu signifikan banget buat decision making kita? Sebenarnya nggak begitu terlalu, karena walaupun beda nih ya, tapi biasanya tuh bedanya nggak terlalu jauh gitu. Jadi kalau misalnya kita berada di page 2 gitu ya, itu kemungkinan besar kita memang valid ada di page 2 gitu. Cuman yang biasanya beda itu adalah urutan yang ada di sini aja nih, kadang IDN Times itu di bawah, kadang Jogja Asik tuh di atasnya Kompas gitu. Jadi tidak terlalu ngaruh banyak lah, cuman secara secara apa namanya, gambaran besarnya itu sudah sesuai gitu, kayak gitu. Udah itu sharing-nya. Share Oke. screen-nya maksudnya. Oh, mantap. Semoga menjawab ya tadi Rena. Next question nih, Kak, dari, Ganes. Aku masih bingung penerapan keyword ke website kita, cukup dipakai saat membuat konten atau dipasang ke Google Ads? Mohon penjelasan singkatnya, Kak. Oke, thank you Ganes pertanyaannya. Jadi, penerapan keyword ini bisa dua-duanya ya, bisa ditaruh di website kita, untuk SEO gitu ya, di konten kita, bisa juga kita pasang ke Google Ads. Tapi biasanya yang membedakan itu adalah kalau di Google Ads, kita biasanya fokus ke yang transaksional keyword-nya gitu, jadi bukan yang informasionalnya. Bedanya di situ sih, kalau singkatnya, gitu. Oke, semoga menjawab ya, Ganes. Next question nih, Kak, dari, Clarissa. Kak, gimana cara nentuin konten maupun kompetitor yang dijadiin perbandingan? Apakah yang penting keyword-nya sama? Mmm. Oke, yang pertama adalah keyword-nya sama dan kita cari yang top position-nya, top 1, 2, 3, atau top
5-nya lah gitu. Jadi kita nggak perlu bergeser dari page 1 gitu. Dan, penting untuk keyword-nya sama, bener, karena kan kita mau nge-ranking keyword itu tadi ya, jadi harus sama. Oke, semoga menjawab Clarissa. Next question dari, Syifa. Kak, kalau di SEO itu kan sangat riskan untuk pengulangan kata. Ada nggak ya tools untuk ngecek apakah tulisan dari konten atau artikel tersebut udah aman? Ada sebenarnya. Berarti ini, sebutannya itu namanya keyword density, siapa nih, Syifa gitu. Nah, ada Syifa. namanya keyword density. Kalau misalkan Syifa pakai, WordPress, ada plugin namanya Rank Math, apa ya, Kak Intan mau share lagi? oh ya boleh boleh, aku search di sini sekalian deh. Oke. Namanya Rank Math, bisa di-search, atau ada namanya Yoast. Yoast SEO nih, udah ada logonya lagi, Yoast SEO. Ini kalau teman-teman pakai, WordPress ya, jadi ini bisa ditaruh plugin di situ, terus nanti bisa kelihatan. Tapi kalau nggak pakai, teman-teman juga bisa pakai namanya kalau nggak salah Small SEO Tools nih nih, Keyword Density Checker. Ada nih, aku biasanya pakai yang Small SEO Tools, tapi harusnya yang lain sama aja sih. Jadi kalau kita klik, nah kita misalnya keyword kontennya bla 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 gitu ya. Nanti kita bisa tulis di sini bla 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 bla. Nanti dia kelihatan tuh berapa banyak keyword yang muncul. Misalnya yang paling banyak keyword kopi gitu ya. Nanti dia muncul di sini. Setelah kita cek, mungkin kita coba aja kali ya. Perlu nggak dicoba nih? Boleh kalau Kak Intan mau nyobain. Kita pakai Lorem Ipsum. Aku pas dulu ya teksnya, karena aku nggak punya teks apa-apa nih. Kita copy dulu yang ini gitu ceritanya. Nah, kita balik lagi ke sini. Sebentar. Kita pilih yang teks karena kita kan modalnya punyanya teks ya. Kita paste, terus kita cek density. Ya, tinggal ditunggu. Oh, dia cuman 2000 karakter, guys. Kayaknya karakter aku kelebihan ya. Tapi ini bisa kayak gini, teman-teman. Nanti coba sendiri aja deh kayaknya. Gitu, guys. Ntar kelihatan di bawahnya, apa namanya, berapa banyak sih atau keyword apa yang paling potensial gitu. Ini 1000, jadi kayaknya teman-teman nanti cek sendiri ya. Mohon maaf, PHP. Nggak apa-apa, yang penting udah, di ini ya, dicobain tadi. Jadi semoga teman-teman bisa ngikutin nanti coba sendiri ya. Oke, aman Kak Intan? Apa masih Nah, mau ngotak-ngatik? Oke, ya aman. sudah itu aja. Oke, nanti bisa dicoba ya teman-teman, coba lagi. Oke, next question, kita move ke ada pertanyaan dari, Evan nih tadi, Kak. Kak Intan, tujuan kita mengetahui jumlah kata-kata yang ada di dalam webnya berefeknya di mana ya, Kak? Apakah lebih banyak kata-kata deskripsi dalam halaman web web akan lebih baik? Terima kasih. Oke, jawabannya nggak selalu lebih baik, tapi itu dijadiin parameter aja. Jadi ketika kita tahu nih si kompetitor kita punya ada yang 700, ada yang 1000, berarti di range itulah biasanya konten kita kalau mau, deliver konten yang sama gitu ya, berarti harus ada di range yang 700 sampai 1000 ini gitu. Makanya penting untuk kita tahu nggak cuman kata-katanya aja berapa banyak, tapi kita harus tahu subtopiknya apa dan other feature-nya apa gitu. Jadi ketika pas sudah kita cek nih kayak tadi, ternyata mereka nggak ada yang punya rating, nggak ada yang punya rate umur, nggak ada yang punya, pemeran filmnya gitu kan. Nah bisa kita tambahin tuh, dengan begitu kan otomatis kata-kata atau keyword atau jumlah kata lah ya, jumlah kata di konten itu pasti lebih panjang kan. Jadi kayak gitu, panjangnya harus ada isinya. Oke, mantap. Semoga menjawab, Evan. Next question, kita agak cepat aja ya teman-teman biar pertanyaannya juga lumayan banyak nih yang terjawab. Eee, next dari Rena lagi nih, Kak.
Kak Intan, Semrush, sama Ahrefs kan hasilnya suka beda, kita perlu percaya yang mana? Kita perlu percaya pada Yang Maha Kuasa. Bener banget nih, SEMrush sama Ahrefs itu biasanya hasilnya beda karena mereka kan 2 perusahaan yang berbeda, mereka punya algoritmanya sendiri, mereka punya bot atau spider yang beda gitu. Sebenarnya nggak ada yang bisa kita saklekin nih percaya yang mana antara SEMrush dan Ahrefs gitu ya. Biasanya kalau di SEO spesialis tuh para praktisi ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja gitu ya. Jadi ini tetap kita jadiin acuan aja, parameter aja. Walaupun beda biasanya nggak terlalu jomplang banget sih angkanya gitu. Jadi again parameter aja berarti ada di kisaran segitu gitu angkanya. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Rena. Next question dari Rofi. Kak, izin nanya, kita analisis web-web yang legal aja ya Kak, yang ilegal dihiraukan gitu nggak? Yes, kalau menurut aku gitu, karena yang ilegal ini tuh cepat datang, cepat pergi, ya kan? Kita udah berapa tahun nih hidup nih gitu ya kan, terutama yang nonton ilegal dalam case ini, namanya ganti-ganti, website-nya ganti-ganti kan. Jadi memang dia ya datang cepat dan pergi aja gitu. Ya, jadi tidak perlu terlalu dihiraukan lah. Oke, mantap. Next question dari, Hutomo Sugianto. Kak, mau tanya, kalau di simulasi case tadi kan kita dikasih contoh dalam bentuk Excel, sedangkan untuk mengumpulkan case tadi dalam bentuk, PowerPoint atau PDF, berarti kita perlu convert dulu ya filenya? Yes, betul betul. Kayaknya nanti Amanda bisa menjawab nih. Iya, aku bantu jawab juga. Jadi teman-teman kalau, ini kan tadi contoh-contohnya sama Kak Intan gitu kan, itu kan dari, apa namanya, dari Excel gitu ya. Teman-teman kalau mau screenshot juga nggak apa-apa, boleh di-screenshot, tabelnya yang tadi udah diisi sama teman-teman, terus masukin atau di-paste gitu ya di PowerPoint-nya teman-teman, nanti itu bisa juga gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah, screenshot aja boleh kok, gitu. Semoga, menjawab ya buat Hutomo dan teman-teman, yang lainnya juga. Oke, next question. Eee eee eee, banyak banget ternyata pertanyaan malam hari ini, Kak. By the way kita hanya sampai 20.45 nih waktunya, jadi semoga, pertanyaannya maksimal ya teman-teman terjawabnya. Oke, ini dari, Mina Fauzia. Kak, kalau bagian EAT, bukan makan, yang authoritative, terus kita nulis konten tapi nggak pakai expert, tapi ditambah nulis citasi kayak nulis skripsi gitu, gimana, Kak? Boleh banget, Mina. Jadi ini Mina tuh kayak nyebut nama sendiri ya. Oh iya Mina bener gitu. juga. Fun fact, aku dipanggil Mina sama temen aku. Ya udah, too much information. Oke. Terus, ya jadi boleh banget, karena kan nggak semua topik yang kita bikin itu ada expertnya ya, tapi kita bisa cantumin tuh, sitasinya. Paling bagus memang yang penulisannya kayak skripsi. Jadi teman-teman yang udah ngejalanin skripsi, itu diingat-ingat tuh cara nulisnya karena itu penting banget terutama di SEO ya, cara penulisan yang baik dan benar gitu. Betul, bisa. Oke, mantap. Next question dari Wilden Justice, Wilden atau Wilden Justice, maafin aku kalau salah nyebutnya. Tapi pertanyaannya, untuk penggunaan keyword sendiri best practice sekarang ini gimana ya, Kak? Apakah penggunaan exact keyword masih mutlak untuk di meta title? Dan H1? Ini sebenarnya aku, mau sharing sedikit boleh nggak sih, Tuj? Muat nggak nih waktunya? Boleh. Boleh boleh. Aku share screen ya. Iya aku udah tampilin share screen maksudnya. Jadi kan pertanyaannya apakah itu, harus penggunaan exact keyword tuh masih oke apa enggak gitu ditaruh di meta title sama H1. Ini teman-teman boleh sambil diskusi di kolom chat kira-kira nih ya, ini, blogku sendiri, jadi aku pernah nulisin tentang pengalaman belajar digital marketing bersama Revoyu gitu ya. Kira-kira nih, sebenarnya apa sih intention aku untuk bikin artikel ini gitu. Itu bisa dijawab sendiri nih sama teman-teman, intention-nya apa, eee, mungkin biar cepet gitu ya, aku jawab sendiri. Jadi, intention aku adalah untuk sharing nih ke teman-teman yang lain kalau aku tuh pernah, menjalani belajar digital marketing bersama Revoyu, terus kesan-pesannya gimana gitu kan. Terus next question-nya adalah kalau teman, boleh chat nih ya, boleh langsung jawab gitu ya, kira-kira fokus keyword-nya apa? Yang aku tadinya tanamkan dulunya gitu ya, dulunya tanamkan apa gitu. Ini untuk menjawab pertanyaannya Wilden, gitu.
Coba ada yang jawab nggak tuh Amanda? Kira-kira fokus keyword aku apa? Belum ada nih, Kak. Kayaknya emang agak delay sih kalau di sini untuk komennya. I see. Belajar digital marketing, Oke, ada pengalaman, lagi yang lain? Oke, ini ada review yang udah you. mirip nih ya, ada yang udah mirip. Jadi sebenarnya aku nggak targetin belajar digital marketing guys, karena itu banyak banget yang nulis belajar digital marketing. Aku targetinnya cuman pengalaman review gitu doang. Udah segitu aja. Apakah exact keywordnya ada di title dan description? Sebenarnya kalau dilihat nggak ada ya. Tapi adakah keywordnya? Ada. Cuman aku tambahin tuh tengah-tengahnya pengalaman belajar digital marketing bersama Revoyu gitu. Harapannya bisa dapat keyword yang nggak cuman pengalaman Revoyu aja, tapi target keyword aku sebenarnya pengalaman Revoyu. Jadi kita nggak mesti yang bener-bener plek ketiplek gitu ya, keywordnya langsung belajar digital marketing pengalaman Revoyu kan agak nggak cocok juga ya kalau dibaca sama user. Jadi yang penting itu adalah si user experience-nya tuh bacanya oke apa enggak, enak apa enggak, kayak gitu. Jadi ya fun fact-nya ini keyword-nya pengalaman review gitu. Dan Oke, ranking loh. mantap. Ya. Kenapa, Kak? Dan ranking di Google kalau mau cek dengan keyword tersebut. Oh, boleh teman-teman langsung dicoba, langsung praktekin. Jadi aku nggak usah kasih link ya, tinggal search di Google nanti ketemu blog. Ini kata Maklufatun, Kak, waktu aku search pakai keyword switch karir ke digital marketing yang muncul blognya Kak Intan. Wah, mantap tuh. Berarti ini guys yang aku sebutin tadi ya, ada LSI, ada keyword LSI. Jadi sebenarnya apa yang kita cantumin sebagai keyword awal bisa jadi itu kita ngeranking banyak keyword gitu yang relevan gitu. Bagus lah kalau begitu. Mantap. Oke, semoga, udah selesai, Kak? Apa mau ada yang mau ditambahkan lagi? Udah, ada aja. Oke, aman. Semoga menjawab ya, Wilden atau Wilden, maafin kalau salah pronounce-nya. BTW, itu Oke. Kenapa, Kak? enggak, aku tadi cuman mau show aja tuh description di blog aku tadi. Kayaknya Heeh, cocok juga tuh kalau apa dibaca tuh, Kak? ya. Mahal sih, tapi buat gue ini adalah investasi terbaik dengan payback period gila, anjay. Mantap. Uang langsung. Ya udah gitu aja. Next, aman ya? Udah gitu aja, Pak. Oke, next question nih dari, Anggun Sari, Kak. Tadi kita melihat volume search keyword yang jadi acuan judul konten kita. Nah, apakah judul ini yang membantu user lebih gampang nemuin web kita di luar isi konten, dan lain sebagainya, atau dari technical coding-nya? Oke. Jadi sebenarnya judul konten ini itu yang akan bikin user attract pertama kali ya ketika nulisin keywordnya terus hasil pencariannya muncul di Google gitu. Dan memang untuk nulisin judulnya ini itu kesannya ada codingnya tapi sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Gitu. Jadi kita tuh cuma butuh tahu HTML code-nya aja. Kalau kita pakai WordPress atau Drupal atau Blogspot sebenarnya itu dia udah ada kolom buat nulis judulnya sih, jadi nggak terlalu ribet lah, kecuali teman-teman bikin websitenya dari awal gitu ya, baru butuh skill coding yang lebih mumpuni lah. Tapi kalau untuk saat ini sih sebenarnya udah lebih mudah sih, udah banyak website builder yang udah support SEO, jadi kayak no problem buat itu. Gitu. Oke, mantap. Next question, mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya, Kak? Next dari Aulia nih, Kak. Ini yang biasanya yang dikasih ke content brief yang biasanya dikasih ke content brief ke content writer itu cuma content brief atau termasuk keyword-keyword-nya juga, Kak? Oke, kalau aku sendiri biasanya aku masukin keywordnya juga, kayak tadi yang udah aku share sebelumnya. Jadi, konten brief plus keywordnya apa, karena aku pengen keywordnya ini ada di kontennya, gitu kan. Jadi biar dia ngeh apa yang harus dia tulisin, gitu. Begitu, Aulia. Oke, mantap. Nah, pertanyaan terakhir mungkin untuk menutup.
nih Kak, dari Niluh Putu. Kak Intan kalau mau bikin konten brief, apakah harus bikin konten analisis dulu? Bisa nggak kalau cuma pakai table competitor research aja? Oke, menurut sebenarnya table competitor research itu kan kita menganalisa konten kompetitor. Jadi, mirip-mirip lah, sama aja gitu. Jadi menurut aku tetap kita untuk tahu konten briefnya seperti apa, sebenarnya ini nggak saklek sih. Cuman kalau misalnya kita baru nih ya, terus kita nggak tahu industrinya, terus kita nggak tahu topiknya gitu ya, paling better untuk kita lihat yang udah ada di masyarakat gitu lah ya. Jadi kita lihat kompetitor kerjanya apa, tapi kan itu kita nggak mesti harus ngikutin plek-ketiplek juga gitu. Jadi sebagai benchmarking aja. Menurut aku itu lebih ke membantu aku untuk tahu, kontennya harus seperti apa gitu. Oke, mantap. Ini pas banget di 20.45. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah bertanya, tapi mohon maaf kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada karena banyak banget pertanyaannya malam hari ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata masih penasaran banget, misalnya pengen banget dijawab, boleh mention Kak Intan di Discord ya, di channel discussion boleh. Jangan lupa mention, nanti kalau Kak Intan ada waktu akan dibalas. Oke. Nah, thank you banget Kak Intan udah bantu sharing-sharing ke teman-teman semua. Semoga nanti, teman-teman ngerjain case study-nya lebih mantap. Sebelum kita tutup sesinya, Kak Intan ada yang mau disampaikan dulu nggak nih ke teman-teman? Aku mau menyampaikan untuk teman-teman tetap semangat ya, apalagi yang udah punya niat buat switch ke digital marketing gitu, atau mau upgrade job-nya gitu ya di perusahaannya, mau pindah role ke digital marketing, pokoknya tetap semangat karena teman-teman udah sampai ke titik ini gitu ya, di hari kelima ngikutin mini course. Jangan lupa untuk ngerjain study case-nya, karena kalau enggak itu kayak sedikit lagi gitu ya, sedikit lagi untuk ngerjain study case-nya, biar kita bisa sharing lebih banyak lagi gitu kan di minggu depan. Jadi biar lebih komplit lah journey belajarnya teman-teman gitu. Karena sayang banget kalau udah sampai ke sini dengan, cita-cita yang tadi ya, yang mau terjun ke digital marketing kalau nggak kerjain study case-nya. Gitu aja sih pesan aku. Mantap. By the way yang ngerjain case tadi hari Kamis kita akan ada sesi Q&A case tadi ya, Kak. Jadi buat yang ngerjain teman-teman bisa bertanya, itu nanti kita akan bahas di sesi hari Kamis minggu depan. Jadi saran aku kerjain aja guys, do your best guys untuk kerjain dan nanti kita akan ketemu lagi sama Kak Intan di sesi hari Kamis dan Jumat. Jumat kita ada alumni sharing session, jadi minggu depan kita ketemu Kak Intan 2 kali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Intan, happy long weekend buat Kak Intan, selamat istirahat. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, Kak. Yeay, bye-bye. Bye semuanya. Bye-bye.